Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang dimana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan kelas yang berbahagia ini dengan tujuan yaitu melaksanakan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar hari ini anak-anak semuanya? Apakah baik? Alhamdulillah kalau anak-anak semua dalam keadaan baik. Baik, sebelum Bapak menjelaskan materi pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, apakah dari anak-anak semuanya ada yang tidak berhadir? Tidak ada? Alhamdulillah kalau tidak ada yang tidak berhadir. Baik, Bapak akan menjelaskan materi yaitu tentang sejarah pertama kali turun Al-Quran ataupun yang disebut dengan Nuzulul Quran. Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti baca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril dan lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk ataupun sebagai pedoman untuk umat manusia. Nah, ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat ataupun sedang sendirian di Gua Hira. Nah, pada masa itu Rasulullah SAW sedang berusia 25 tahun dan menjadi wahyu pertama kalinya di masa kenabian Rasulullah SAW. Malaikat Jibril menyampaikan ayat ataupun wahyu pertama kali yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itulah ayat ataupun Quran surah yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu pertamanya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak sekaligus, tidak 30 juz semuanya, akan tetapi bertahap demi bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun fungsi diturunkannya Al-Quran, yaitu yang pertama sebagai rahmat petunjuk bagi umat manusia, yaitu terletak ataupun yang terdapat pada Quran surah Al-A'raf ayat 52 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumin yuqinun. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran telah diturunkan kepada umat manusia berdasarkan pengetahuan sebagai petunjuk kepada umat manusia dan sebagai rahmat kepada orang-orang yang beriman. Quran surah Al-A'raf ayat 52. Nah, dari ayat tersebut bisa kita jelaskan ataupun bisa kita dapatkan hikmah dari ayat tersebut, yaitu bahwasanya ayat Al-Quran diturunkan kepada umat manusia
ataupun yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagai petunjuk ataupun sebagai pedoman, sebagai landasan terhadap umat manusia untuk ajaran Islam yang rahmatan lil alamin ataupun rahmat yang lurus ataupun sebagai ajaran yang lurus. Yang kedua yaitu sebagai sumber pokok ajaran Islam. Sumber pokok ajaran Islam, tentu umat Islam mempunyai sumber pokok ajaran Islam yaitu Al-Quran. Yang ketiga yaitu sebagai pengajaran bagi umat manusia. Al-Quran ini dijelaskan banyak kisah, banyak pelajaran, banyak pengetahuan untuk sebagai pengajaran umat manusia. Nah, itulah penjelasan tentang sejarah pertama kali turunnya Al-Quran. Semoga dengan apa yang Bapak jelaskan kepada anak-anak semuanya bisa dipahami, bisa dihayati bagaimana sejarah pertama kali turunnya Al-Quran. Baik, sebelum Bapak menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak, yaitu tuliskan ataupun buat ringkasan bagaimana sejarah pertama kali turunnya Al-Quran yang sudah Bapak jelaskan. Paham anak-anak? Baik, alhamdulillah kalau sudah paham. Minggu depan Bapak akan menagih tugas tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan jangkalnya Bapak mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.